Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita masuk ke pembelajaran 5. Dibuka halaman 67 ya. Di sini lihat anak-anakku ya. Setelah bermain di rumah teman, kita ikut merapikan semua yang digunakan. Hal itu merupakan sopan santun saat di rumah teman. Menjaga kerapihan rumah teman merupakan tanggung jawab bersama ya. Nah, di sini kita kemarin dalam pembelajaran 4 bercerita tentang Ino ya, Raka, Cika, Ibu di sana membuat agar-agar ya. Nah, di sini dilanjutkan lagi, lihat merapikan peralatan memasak. Setelah memasak, dapur tampak berantakan. Ibu Raka akan merapikan peralatan memasak. Cika, Ino, dan Raka ikut membantu. Nah, kita apabila sudah bermain ke rumah teman, pasti kita harus merapikannya lagi ya. Kita misalkan bermain ke rumah teman, mainannya harus dirapikan lagi, ataupun itu belajar bersama kelompok ya, bukunya dirapikan lagi ya. Tidak boleh kita dibiarkan berantakan ya. Jadi kita harus merapikannya. Lihat seperti percakapan di bawah ini. Kamu lihat di sini ya. Di sini lihat Ino. Terima kasih sudah mengajarkan cara membuat agar-agar, Bu. Nah, kata ibu, terima kasih kembali Ino. Lain kali ajarkan cara memasak lagi ya, Bu, kata Cika. Baik, ibu senang mengajari kalian memasak. Nah, ya, di sini lihat mengucapkan terima kasih kepada ibunya, ya, kepada ibunya Raka, di mana mereka telah mengajari membuat agar kita jangan selalu lupa ya mengucapkan terima kasih apabila kita sesudah diberikan oleh orang lain ya, ditolong ataupun diberi apa ya oleh orang lain, kita harus mengucapkan terima kasih. Dan kita datang ke rumah teman ya, harus mengucapkan salam dan mengetuk pintu ya, harus meminta izin kepada orang tuanya ya. Jadi jangan sampai kita selonong boy saja masuk ke rumah orang tanpa izin, tanpa salam ya, tanpa mengetuk pintu, terus bermain ke rumah teman seenaknya ya, duduk seenaknya, ngomong seenaknya ya, tidak ada aturan-aturan. Kita harus ingat bahwa kita hidup selalu ada aturan. Dimanapun kita berada, kita harus selalu memakai aturan, yaitu dengan sopan santun ya. Tidak bisa kita dengan seenaknya, karena ya, kalau kita hidup seenaknya pasti kita tidak akan nyaman ya. Makanya ada aturan-aturan yang sudah dipakai, seperti aturan-aturan di rumah, aturan-aturan berteman ya, aturan-aturan ke rumah orang, bermain ke rumah orang ya. Kalau kita melanggar ya pasti ada hukumannya ya. Nah, itu mungkin ya untuk halaman 67. Sekarang kita buka lagi ke halaman selanjutnya, yaitu ke halaman 68. Di sini ada yang harus kalian isi dengan cara dicentang atau ya di checklist atau disilang. Nah, di sini contohnya nomor 1, mengetuk pintu dan mengucapkan salam. Betul tidak kalau kita mau bermain ke rumah teman atau bertamu ke rumah saudara atau ke rumah tetangga, ke rumah teman juga? Apakah harus mengetuk pintu dan mengucapkan salam? Apakah itu betul atau tidak? Silakan diisinya, yaitu dicentang atau disilang. Kalau menurut kamu benar nih, centang. Kalau menurut kamu salah nih, bawa ke rumah orang tua atau ke rumah teman, kalau bermain ya tidak usah mengetuk pintu atau tidak usah mengucapkan salam, ya kasih silang misalkan kalau menurut kamu tidak benar.
Nah, nanti diisi di sini dari nomor 1 sampai nomor 5. Lihat lagi ke bawahnya ya. Suatu hari kamu sedang bermain di rumah temanmu. Namun temanmu diminta untuk tidur siang oleh ibunya. Apa yang akan kamu lakukan? Nah, kamu nih sedang bermain bersama teman kamu. Nah, terus teman kamu sama ibunya disuruh tidur siang karena sudah waktunya jam tidur siang. Nah, kamu akan bagaimana? Apakah kamu akan marah-marah? Atau kamu akan mempersilahkannya? Atau kamu tidak akan main lagi? Nah, silakan. Di situ ya, kamu nanti tinggal diisi bagaimana menurut kamu dengan adanya aturan seperti itu. Lihat lagi ke bawahnya. Sambil merapikan barang, Raka menceritakan pengalamannya. Raka bercerita tentang pengalamannya berbelanja di supermarket. Raka membantu ibu mendorong kereta belanja. Selain mendorong, Raka juga menarik kereta belanja. Kamu juga mungkin pernah berbelanja ya ke supermarket bersama mama kalian di sana atau bersama adik ya, sekeluarga pergi berbelanja, di mana kalian suka menarik dan mendorong troli belanja tuh ya. Nah, di sini juga lihat lagi ke halaman 69. Di sini ada olahraga yang dimana kegiatan yang dilakukan olahraga ini antara menarik dan mendorong antara teman kita ya, dipegang dan ditarik lalu didorong. Itu adalah gerakan-gerakan olahraga. Seperti di sini ada gambar menarik ya, menarik tarik tambang ya, antara dua kelompok, antara kelompok A dan kelompok B. Ini pun sama, gerakan menarik dan mendorong ya. Silahkan, nanti akan diperagakan di pelajaran olahraga. Sekarang lihat lagi ke halaman 70 ya, kegunaan benda. Saat berlatih tarik tambang, murid-murid menggunakan tali tambang. Tali tambang terbuat dari serat kasar. Serat kasar membuat tali kuat dan tidak licin ya. Bila tali terbuat dari besi, tentu akan berat dan licin. Murid-murid tidak dapat memakainya untuk tarik tambang ya. Nah, di sini juga lihat ada buku. Buku terbuat dari kertas, sifat bahan kertas ya. Ringan, dapat menyerap tinta cetak. Nah, sekarang lihat lagi di bawah, di sini ada gambar apa ini? Jembatan. Terus yang satunya ada gambar akuarium ya. Akuarium. Nah, di sini silakan kalian diskusikan ya, mencari sifat-sifat bahannya ya, diskusikan sama mama kalian, tanyain nih, jembatan terbuat dari apa ya, besi misalkan, sifat bahannya apa, keras ya. Nah, dapat kegunaannya silakan ya. Nanti kamu tulis di sini. Seperti di sini juga akuarium terbuat dari apa, sifat bahannya seperti apa, silakan ya. Nanti tinggal diisi. Terus lihat lagi ke pembelajaran 6 ya. Di sini ke pembelajaran 6. Bersikap sopan dan patuh pada aturan sangat diperlukan. Kita harus membiasakannya setiap waktu. Dimanapun kita berada, kita harus melaksanakannya. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk tanggung jawab. Nah, lihat teman-teman semuanya, anak-anakku, bahwa tetap kita harus selalu bersikap sopan dan patuh ya pada aturan. Dimanapun kita berada ya, kita harus melaksanakannya karena itu merupakan salah satu bagian dari tanggung jawab ya, akan membuat dan membentuk karakter kamu untuk bertanggung jawab ya. Nah, di sini lihat bermain hujan, bermain boneka, lihat di sini menjaga kerapihan. Nah,
Ino dan Raka asik membaca beraneka buku. Ada buku tentang hewan, pesawat terbang, wayang, dan lain-lain. Setelah selesai membaca, Ino dan Raka merapikan buku-buku tersebut. Walau bukan di rumah sendiri, Ino menjaga kerapian di rumah Raka. Nah, apabila kita sudah terbiasa menjaga kerapihan, dan sudah terbiasa mengikuti aturan di rumah dengan baik, menjaga bersikap sopan ya di rumah, kita tanamkan dengan keluarga, dengan adik kita ya, dengan kakak kita, dengan orang tua kita, maka kita pergi bermain ke rumah teman pun akan sama melakukan, mengikuti aturan-aturan yang sudah ada di teman kita ya, karena kita sudah terbiasa di rumah, kita sudah terbiasa dengan membereskan di rumah. Apabila kita sudah belajar, kita membereskan buku di rumah dengan rapi lagi ya. Apabila kita sudah bermain di rumah, kita merapihkannya lagi ya. Kita sudah terbiasa mengerjakan, membersihkan rumah, menyapu ya, mengepel, mengelap kaca dengan aturan-aturan yang sudah diberikan oleh orang tua kita dan kita patuhi, kita laksanakan di rumah, maka kita akan terbiasa dimanapun kita bermain, di rumah teman ya, sama akan melakukan itu, dan itu akan mewujudkan tanggung jawab kepada diri kita. Dimanapun kita berada, dimanapun kita bermain, maka tanggung jawab itu akan muncul dengan sendirinya apabila kita sudah tanamkan sikap-sikap seperti itu dalam diri kita ya. Kita melaksanakan aturan-aturan di rumah dengan baik, bersikap sopan ya, tertib, bahasa yang baik ya, etika-etika kita pakai ya, aturan-aturannya. Nah, maka dimanapun kita akan melakukan hal yang sama. Tetapi kalau kita sebaliknya tidak pernah sopan di rumah ya, tidak pernah saling menghargai sama adik kakaknya, sama keluarganya, tidak pernah mengikuti aturan-aturan di rumah. Apabila setelah belajar nih kalian di rumah berantakan bukunya, dibiarin saja, biarkan saja mamah yang membereskannya ya. Rumahnya berantakan, tidak peduli, biarin saja mamahnya yang membereskan. Mamahnya sudah teriak-teriak ya, kamu tidak mendengarkannya, tidak mengikuti aturan apa yang sudah diberikan oleh mama kalian, sudah dikasih tahu, dinasehati, masih tetap saja main saja HP, gadget ya, tidak mau mendengarkan apa aturan yang diperintahkan oleh orang tuanya. Nah, ibu tidak mau kalian setelah belajar dirapihkan lagi bukunya ya, belajar membantu orang tua, aturan-aturan orang tua di rumah harus diikuti. Kalian harus selalu bersikap sopan, santun ya, tidak boleh berkata kasar, tidak boleh berteriak-teriak ya, tidak boleh bermain gadget terus. HP kasihkan ke orang tua apabila setelah selesai belajar. Buku rapihkan lagi ya. Kita tidak boleh bersikap tidak sopan, tidak boleh bersikap tidak baik, dan tidak boleh bersikap semaunya atau seenak gue ya. Nah, harus ngikuti aturan di rumah, harus nurut sama orang tua. Kalau kita melawan, itu sudah mencerminkan anak yang tidak baik ya. Nah, kalau kalian sudah melanggar semua aturan, maka nanti kalian bermain ke rumah teman, ke rumah saudara, ke siapapun kalian berada, nanti kalian tidak bisa sopan santun, tidak tahu sopan santun, dan tidak tahu aturan-aturan ke rumah orang. Nanti seenaknya, mau jadi apa nanti kalian kalau sudah seperti itu, dan nanti tidak akan terwujud, tercermin di dalam diri kalian sikap bertanggung jawab. Karena ini untuk membentuk kalian bersikap menjadi orang yang bertanggung jawab kepada diri kalian sendiri, kepada orang lain ya. Nah, maka di sini kita harus belajar ya, mengikuti aturan dan menjaga sopan santun etika. Baik, dilanjutkan lagi ke halaman selanjutnya, yaitu ke halaman 72. Lihat di sini, nanti ada pertanyaan yang tadi dari hasil bacaan ya,
yang tadi Ibu jelaskan dari halaman 71. Nah, nanti kalian tinggal dijawab pertanyaannya. Nah, sekarang lihat ke bawah. Di sini kalian harus menemukan 15 nama benda ya di sini secara acak. Nah, lihat di sini. Di sini ada kalian nanti harus tuliskan nama bendanya, wujud benda, dan kegunaannya. Nah, kalian cari dari huruf-huruf di sini ya, yang sudah tertera dari huruf yang diacak di sini. Contohnya di sini adalah buku. Nama bendanya adalah buku. Mana coba buku dari hasil huruf yang diacak. Nah, ini adalah paling atas ada ya. Nah, bisa kalian ditandai pakai stabilo bos di garis. Nah, biar jelas ya. Nah, terus di sini nama bendanya apa? Buku. Wujud bendanya apakah benda padat atau benda cair? Nah, kalau buku jelas, ini adalah benda padat. Tulis di sini benda padat. Kegunaannya untuk dibaca ya. Nah, di sini lagi lihat ke bawahnya, silakan. Mana lagi yang harus dicari? Silakan di sini kamu cari. Seperti ada meja, ada batu, ya. Silakan. Termasuk ke dalam benda apa, ya. Wujud bendanya benda apa, namanya apa, terus untuk kegunaannya seperti apa. Silakan. Nah, karena di sini banyak ya. Di sini banyak, bisa ini disalin ke buku, tulis garis 2 ya. Nah, Ibu minta silakan sebanyak-banyaknya kalian cari di sini ya. Nah, lihat lagi sekarang ke halaman 73. Kita sering menggunakan waktu istirahat sekolah dengan bermain. Salah satu permainan menarik yang dilakukan adalah bermain ular tangga. Di sini kita akan belajar matematika, di mana akan belajar tentang perkalian. Di mana kemarin kita sudah belajar tentang penjumlahan, terus perkalian juga belajar perkalian yang dihasilkan dari penjumlahan. Nah, sekarang ini kita akan belajar tentang perkalian. Ular tangga merupakan salah satu permainan yang digemari anak-anak. Adapun makanan, anak-anak tentu menyukai agar-agar. Nah, di sini kita akan belajar tentang matematika soal cerita ya. Kantin di sekolah menjual agar-agar. Dika membeli 2 cup agar-agar. Kemudian 6 murid lain membeli 2 cup agar-agar. Berapa cup agar-agar yang sudah terjual? Diketahui dulu. Nah, di sini diketahui dulu. Nah, di sini ada 6 murid lainnya membeli 2 cup agar-agar ya. Sebelum 6 murid, nah Dika membeli 2 cup agar-agar. Nah, jadi 6 murid ditambah dengan si Dika ini ya, membeli 2 cup agar-agar jadi 7 murid. Nah, 7 murid membeli 2 cup agar-agar, sama membelinya 2 cup agar-agar. Ditanyakan, banyak agar-agar yang terjual. Jawabnya berapa? Nah, 7 murid berarti 7 dikali 2 sama dengan berapa? 7-nya ada 2, 7 ditambah 7. Berapa? 14. Jadi, 7 dikali 2 adalah 14. Nah, jadi kantin telah menjual 14 cup agar-agar ya. Nah, berarti kalian harus hafal perkalian ya. Di sini perkalian 2 ini masuknya ya. Nah, lihat lagi di sini nomor 1. 1 dus berisi 8 batang coklat. Berapa batang coklat jika ada 6 dus?
Nah, silakan nanti kalian bisa dicari, diketahui dulu berapa, ditanyakan apa yang ditanyakannya di sini. Nah, baru dijawab dengan bisa dikalikan ya. Makanya kalian harus hafal perkalian 2, perkalian 3, 4 dan seterusnya. Contoh nih perkalian 2. Nanti kalian belajar di rumah sama mamahnya ya. 1 dikali 2 sama dengan 2. 2 dikali 2 sama dengan 4. Ya, 3 dikali 2 sama dengan 6. 4 dikali 2 sama dengan 8. 5 dikali 2 sama dengan 10. 6 dikali 2 sama dengan 12 ya. 7 dikali 2 sama dengan 14. 8 kali 2 sama dengan 16. 9 kali 2 sama dengan 18. Ya, 9 kali 2 sama dengan 19. 10 kali 2, 20. Ya, silakan dan selanjutnya ya. Nanti dikalikan. Jadi kalau misalkan nih 7 kali 2 berarti 7 tambah 7. 8 kali 2 berarti 8 tambah 8 ya. 9 kali 2 berarti 9 tambah 9 ya. Begitu kalau perkalian. Silakan dilanjutkan lagi. Sekarang ke halaman 74. Masih sama, tinggal dikerjakan oleh kalian ya. Di sini lihat yang keduanya, ini melengkapi perkalian di bawah. Silakan. 1 kali 12 sama dengan berapa? 12. Kalian harus ingat, berapapun bilangannya dikalikan dengan 1, maka akan menghasilkan bilangan itu sendiri. Berapapun bilangannya, apabila dikalikan dengan 0, maka akan menghasilkan 0. Berapapun dikalikan dengan 0, maka hasilnya adalah 0. Kalian harus ingat itu juga ya. Nah, sekarang 2 dikali 6 adalah 12. Berarti 6 ditambah 6. Begitupun 3 dikali 4 adalah 12. Berarti 4 ditambah 4. 8. 8 ditambah lagi 4. Berarti 12. Berarti 4 ditambah 4 ditambah 4. Berarti 4-nya ada 3 kali ya. Kalau dikali 3. Kalau perkalian 2 berarti harus ada 2. 6 ditambah 6. Kalau perkalian 3 berarti harus ada 3. 4 dikali 3 berarti 4 ditambah 4 ditambah 4 dan seterusnya ya. Silakan dikerjakan di sini. Nah, lihat lagi ke sini. 1 kali 24 adalah 24. 2 kali berapa untuk menjadi 24? Lihat lagi, titik-titik dikali titik-titik sama dengan 36. Berapa kali berapa untuk menghasilkan 36? Berarti kalian harus bisa perkalian ya. Makanya menghafalkan perkalian. Mulai nanti harus menghafalkan perkalian dan nanti akan ada pengetesan dari ibu ya. Mulai dari perkalian 2, hafalkan perkalian 3, 4 dan seterusnya ya. Silakan. Dan di sini nanti ada soal-soal halaman 77 sampai dengan halaman 78 ada soal-soal latihan ya, dimana soal-soal latihan ini kalian silakan kerjakan tapi santai saja, tidak usah terburu-buru ya. Silakan dikerjakan. Penyetorannya bisa nanti hari Sabtu, bisa juga secepatnya, silakan ya. Santai saja, tidak usah terburu-buru ya. Mungkin ini pembelajaran hari ini yang bisa Ibu sampaikan. Ibu akhiri dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.